Tanah merah itu masih basah. Aisyah, gadis kecil berusia 10 tahun, berdiri mematung di depan dua nisan yang berjajar. Dunia kecilnya runtuh dalam semalam akibat kecelakaan tragis yang merenggut kedua orang tuanya. Di samping Aisyah, berdiri Tante Linda, satu-satunya kerabat yang tersisa. Di hadapan para pelayat, Tante Linda menangis terseduh-seduh. Ia memeluk Aisyah erat sekali, seolah tak ingin kehilangan. Air matanya mengalir deras, membuat siapapun yang melihatnya ikut terharu. Orang-orang berbisik, memuji betapa beruntungnya Aisyah memiliki tante yang begitu penyayang. Namun, tidak ada yang tahu apa yang ada di balik kacamata hitam besar milik Bu Linda. Saat pengacara keluarga membacakan surat wasiat bahwa Aisyah mewarisi asuransi jiwa dan aset senilai 2 miliar rupiah, tangisan Bu Linda seketika berhenti. Sudut bibirnya terangkat tipis, membentuk senyum licik yang tak terlihat oleh siapapun kecuali malaikat pencatat amal. Malam itu, setelah semua urusan selesai, Bu Linda membawa Aisyah pindah ke rumah mewahnya. Aisyah mengira ia akan mendapatkan perlindungan dan kasih sayang pengganti. Tapi, begitu pintu gerbang rumah megah itu tertutup, topeng emas Bu Linda terlepas. Aisyah, yang masih membawa tas ransel kecil berisi baju-bajunya, ditarik kasar oleh Bu Linda menuju bagian belakang rumah. Bukan ke kamar tamu yang nyaman, melainkan ke sebuah gudang bekas penyimpanan barang bekas yang berdebu dan pengap. "Dengar ya, anak manja." Suara Bu Linda berubah dingin. Tidak ada lagi kelembutan seperti di pemakaman tadi. "Mulai sekarang, kamu tidur di sini. Jangan harap kamu bisa hidup enak seperti dulu sama orang tuamu. Di rumah ini, tidak ada yang gratis." Aisyah terkejut, matanya yang bengkak kembali berair. Ia mencoba bertanya, mengapa tantenya berubah. Namun Bu Linda justru menertawakan kepolosannya. Bu Linda menunjuk wajah kecil keponakannya itu dengan jari telunjuk yang dihiasi cincin berlian. "Sayang, dengar baik-baik. Saya cuma butuh tanda tangan perwalian kamu, supaya uang 2 miliar itu bisa cair. Mulai besok, kamu harus kerjakan pekerjaan rumah sebelum berangkat sekolah. Paham?" Bu Linda membanting pintu gudang, meninggalkan Aisyah sendirian dalam kegelapan, ditemani rasa takut dan bingung yang luar biasa. Sahabat, sungguh kejam hati yang tega menzalimi anak yatim. Sebelum kita melihat bagaimana Aisyah bertahan hidup, mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol like. Saya doakan bagi sahabat yang sudah like, semoga Allah melindungi keturunan kita dari orang-orang jahat dan melimpahkan kasih sayang Nea kepada keluarga kita. Amin. 1 bulan berlalu sejak malam itu. Kehidupan Aisyah berubah drastis, dari seorang putri kesayangan menjadi tak lebih dari seorang pembantu di rumah tantenya sendiri. Setiap pagi buta, sebelum matahari terbit, tangan kecilnya sudah harus akrab dengan sapu, kain pel, dan tumpukan piring kotor bekas pesta Bu Linda semalam. Aisyah tidur beralaskan tikar tipis di gudang yang panas dan banyak nyamuk. Makanannya adalah sisa dari piring Bu Linda yang seringkali sudah dingin, atau kadang hanya nasi dengan kuah sayur sisa kemarin. Sementara itu, di ruang utama yang megah, kehidupan Bu Linda justru semakin gemerlap. Sejak uang warisan 2 miliar itu cair dan masuk ke rekening yang dikuasai Bu Linda, gaya hidup janda itu berubah total. Ia menjadi ratu sosialita di lingkungannya. Hampir setiap hari rumah itu dipenuhi teman-teman arisannya untuk berpesta. Siang itu, ruang tamu penuh dengan tawa riuh wanita-wanita berpakaian mahal. Bu Linda duduk di tengah bak seorang ratu, memamerkan tas branded impor terbaru seharga puluhan juta rupiah. Tas yang dibeli menggunakan uang sekolah Aisyah. Salah satu temannya memuji tas baru itu, dan Bu Linda dengan bangga berbohong bahwa itu adalah hasil keuntungan bisnisnya yang sedang lancar. Ia berbohong tanpa berkedip, padahal ia tidak punya bisnis apapun selain bisnis memakan hak keponakannya. Saat Aisyah keluar dari dapur membawa nampan berisi minuman sirup untuk para tamu, salah satu teman Bu Linda bertanya dengan nada heran. Ia mengenali Aisyah sebagai anak dari almarhum adik Bu Linda. Namun ia kaget melihat kondisi Aisyah yang kurus kering dan memakai baju yang itu saja. Wajah Bu Linda menegang sebentar. Takut kedoknya terbongkar. Tapi dengan cepat, ia memasang senyum palsunya lagi. Ia menarik Aisyah mendekat dan mengelus kepalanya dengan kaku di depan teman-temannya.
Iya nih Jeng, Aisyah ini susah sekali makannya. Kalau di rumah, sukanya pilih-pilih. Padahal sudah tante masakin enak-enak, bajunya juga sudah dibelikan yang bagus, tapi maunya pakai yang jelek ini terus. Ya kan sayang? Ucap Bu Linda dengan nada menekan. Aisyah hanya menunduk, tidak berani membantah, karena takut dengan cubitan diam-diam di lengannya yang rasanya perih. Ia kembali ke dapur dengan hati teriris, mendengar tawa tantenya yang sedang menikmati harta haram di atas penderitaan keponakannya sendiri. Puncak kezaliman Bu Linda terjadi saat Aisyah membawa surat tagihan dari sekolah Islam tempatnya belajar. Sudah 3 bulan menunggak bayar SPP. Pihak sekolah sudah memberikan peringatan terakhir. Aisyah dengan keberanian yang dikumpul-kumpulkan mendekati Bu Linda yang sedang sibuk mencoba perhiasan berlian baru di depan cermin kamarnya. Dengan suara pelan dan takut-takut, Aisyah menyampaikan bahwa jika minggu ini SPP tidak dibayar, ia tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester. Bu Linda melirik surat tagihan itu sekilas dengan tatapan jijik, seolah kertas itu adalah sampah yang mengotori meja riasnya. Ia tidak mengambilnya, malah terus mematut diri, mengagumi kalung berlian di lehernya. Ia memarahi Aisyah karena dianggap mengganggu kesenangannya di pagi hari. Aisyah mencoba mengingatkan, "Tapi tante, kata mama dulu, uang pendidikan Aisyah sudah disiapkan dari asuransi. Itu hak Aisyah." Mendengar kata hak, Bu Linda berbalik badan dengan cepat. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Ia merampas surat itu dan meremasnya hingga lumat. "Hei, anak kecil!" bentak Bu Linda. "Tahu apa kamu soal uang? Uang mama papa kamu itu, tante yang atur. Kamu itu masih kecil. Kebutuhanmu itu cuma makan sama baju bekas. Gak butuh uang miliaran buat sekolah-sekolahan mahal begitu. Saya yang capek mengurus kamu, jadi uang itu adalah upah saya." Aisyah menangis, mencoba memohon. Namun, sebuah tamparan keras mendarat di pipi mungilnya. Gadis kecil itu terhuyung ke belakang, memegangi pipinya yang panas dan merah. Bu Linda mengusir Aisyah keluar kamar dengan ancaman akan memindahkannya ke sekolah gratisan jika masih berani menagih uang. Malam itu, Aisyah menangis dalam sujud sholatnya di gudang yang gelap. Ia mengadu pada satu-satunya zat yang maha mendengar, zat yang berjanji akan melindungi anak yatim. Sementara itu, Bu Linda pergi ke pesta sosialita, menghabiskan uang SPP Aisyah dalam satu malam untuk foya-foya. Ia tertawa lepas, tidak menyadari bahwa doa anak yatim yang teraniaya sedang mengetuk pintu langit. Dan Al-Quran telah memperingatkan dalam surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Peringatan Tuhan datang lebih cepat dari yang diduga. 3 bulan setelah kejadian penamparan itu, kehidupan Bu Linda mulai berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Awalnya, ia hanya merasakan perih biasa di lambungnya setelah makan malam mewah. Ia mengira itu hanya sakit mah biasa. Namun, hari demi hari, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan dan tidak masuk akal. Setiap kali Bu Linda memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulutnya, makanan yang dibeli dari harta anak yatim, perutnya bereaksi keras. Siang itu, Bu Linda sedang makan siang sendirian di ruang makan mewahnya. Aisyah baru saja menyajikan sup ayam hangat. Begitu sendok pertama sup itu masuk ke tenggorokan Bu Linda, ia tiba-tiba menjerit histeris. Ia menjatuhkan sendoknya dan mencengkeram perutnya dengan kedua tangan. Matanya melotot kesakitan. Wajah Bu Linda pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras sebesar biji jagung. Ia berguling di lantai marmer, mengerang kesakitan. Rasanya bukan seperti sakit perut biasa. Rasanya seperti ada air timah mendidih yang dituang paksa ke dalam lambungnya. Seperti ada bara api yang menyala-nyala di dalam ususnya, membakar organ dalamnya hidup-hidup. Ia berteriak minta tolong pada Aisyah, mengatakan perutnya terbakar. Aisyah yang ketakutan mencoba membantu memberikan air putih dingin. Tapi begitu air itu diminum, teriakan Bu Linda semakin keras memilukan. Air dingin itu terasa seperti minyak panas yang menyiram api di dalam perutnya.
Bu Linda dilarikan ke rumah sakit terbaik. Puluhan dokter spesialis memeriksanya. Mereka melakukan segala tes medis canggih. Namun, hasilnya sungguh aneh. Secara medis, perut Bu Linda bersih. Tidak ada luka, tidak ada infeksi, tidak ada tumor, semuanya normal. Dokter bingung dan angkat tangan. Tapi Bu Linda terus menjerit kepanasan setiap kali mencoba makan. Tubuhnya yang dulu berisi dan terawat, kini mulai kurus kering seperti kerangka hidup. Harta warisan 2 miliar itu mulai tergerus dengan cepat. Bukan untuk foya-foya lagi, tapi habis untuk membayar biaya rumah sakit yang fantastis. Bu Linda menjual tas-tas mewahnya, berliannya, satu persatu, demi mencari kesembuhan yang tak kunjung datang. Ia panik, ia takut mati. Tapi kesombongannya membuatnya tidak pernah sekalipun berpikir untuk bertaubat dan meminta maaf pada Aisyah. Setahun berlalu, uang warisan 2 miliar itu kini nyaris habis tak bersisa. Lenyap ditelan biaya pengobatan aneh yang sia-sia. Bu Linda kini hanya bisa terbaring lemah di kamar mewahnya yang terasa suram. Kondisinya mengerikan, perutnya membesar secara tidak wajar, bengkak dan keras, seolah-olah penuh berisi sesuatu yang panas dan berat. Ia terus merintih siang malam, merasakan sensasi menelan api setiap detik. Malam itu adalah malam Jumat yang sunyi dan mencekam. Aisyah terbangun di gudang belakang yang terpisah dari bangunan utama. Seperti kebiasaannya yang diajarkan almarhum orang tuanya, ia mengambil air wudhu dan menggelar sajadah lusuhnya untuk menunaikan sholat tahajud. Di dalam doanya, anak yang hatinya telah disucikan oleh penderitaan itu tidak berdoa untuk keburukan tantenya. Ia justru berdoa agar tantenya diberi hidayah. Saat Aisyah sedang khusyuk dalam sujud terakhirnya, sebuah bencana terjadi di bangunan utama. Kabel listrik tua di atas plafon kamar Bu Linda, yang penuh sesak dengan tumpukan barang-barang mewah, mengalami korsleting. Percikan api kecil jatuh ke tumpukan kardus tas yang mudah terbakar. Dalam hitungan menit, api membesar, menjalar ke gorden, dan melahap seisi kamar. Bu Linda terbangun karena hawa panas dan asap tebal yang menyesakkan dada. Ia mencoba bangun, tapi perutnya yang bengkak membuatnya sulit bergerak. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya parau tertelan asap. Ia mencoba merangkak meraih pintu, tapi gagang pintu sudah terlalu panas membara. Ia terjebak dalam kemewahan yang ia bangun dari harta haram. Di saat-saat terakhirnya, rasa panas di perutnya beradu dengan rasa panas api yang mengepungnya dari luar. Ia merasakan janji Tuhan yang nyata tentang memakan harta anak yatim. Sementara itu, di gudang belakang, Aisyah baru selesai salam. Ia mencium bau asap. Ia berlari keluar dan melihat bangunan utama rumah sudah menjadi lautan api yang mengerikan. Tetangga mulai berdatangan, tapi api sudah terlalu besar untuk dipadamkan. Subuh itu, rumah mewah itu tinggal puing-puing hitam. Bu Linda ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Ajaibnya, Aisyah selamat tanpa luka sedikit pun. Gudang tempatnya tidur dan sholat, yang posisinya terpisah di belakang, sama sekali tidak tersentuh api. Tempat yang dulu dianggap hina oleh Bu Linda, justru menjadi tempat paling aman yang dilindungi Allah saat azab turun. Ajaibnya, Aisyah selamat tanpa luka sedikit pun. Gudang tempatnya tidur dan sholat, yang posisinya terpisah di belakang, sama sekali tidak tersentuh api. Aisyah berdiri menatap sisa-sisa rumah itu. Ia tidak memiliki harta warisan lagi. Semuanya sudah habis terbakar. Tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Keimanan yang kokoh dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Ia selamat dari api dunia. Dan insya Allah, selamat dari api di kehidupan selanjutnya. Sahabat, kisah Bu Linda dan Aisyah adalah peringatan yang sangat keras dan nyata bagi kita semua. Harta anak yatim adalah bara api yang siap membakar siapa saja yang berani memakannya dengan zalim. Jangan pernah tergiur dengan titipan Tuhan yang bukan hak kita. Jika kisah ini menjadi pengingat yang berharga bagi sahabat, mari kita dukung channel ini agar terus menyuarakan kebenaran. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan tuliskan di kolom komentar, lindungi anak yatim. Saya doakan dengan tulus bagi sahabat yang sudah like, subscribe, dan berkomentar positif. Semoga Allah menjaga kita dari memakan harta yang haram
melembutkan hati kita untuk menyayangi anak yatim, dan memberkahi setiap rezeki halal yang kita terima agar menjadi penolong di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.